warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Widianti dengan NIM 1423. Saya dari kelas MN22F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis pada pengembangan usaha nail art Moodstrom. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan pertumbuhan pasar nail art, peluang bisnis yang menjanjikan pun muncul. Nail art tidak lagi sebatas salon mewah, banyak individu mencari nail art yang terjangkau dan kreatif. Faktor seperti tren warna dan motif, serta keinginan untuk mengekspresikan diri telah mendorong permintaan konsumen dalam industri ini. Selain itu, nail art juga memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui kelas dan pelatihan nail art. Lalu, konsep Moodstrom sendiri ini mencerminkan suasana atau mood yang ingin diciptakan di salon nail art. Nail art tidak hanya tentang tampilan estetika, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati dan perasaan pelanggan. Nah, dengan nama Moodstrom ini, saya ingin menciptakan suasana yang nyaman, rileks, dan membangkitkan suasana hati positif bagi para pelanggan. Penambahan kata nails secara jelas mengindikasikan bahwa fokus utama bisnis ini adalah layanan nail art, serta membantu menegaskan identitas dan keahlian bisnis dalam bidang tersebut. Serta nama Moodstrom Nails sendiri itu mencerminkan kombinasi antara suasana yang diingin ciptakan dan jenis layanan yang ditawarkan, membantu membangun brand yang unik dan mudah diingat, serta sekaligus menginformasikan pelanggan tentang layanan inti bisnis. Jadi secara keseluruhan, pemilihan nama Moodstrom Nails ini menggambarkan visi untuk menciptakan pengalaman nail art yang tidak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga memberikan efek positif pada suasana hati dan perasaan pelanggan ini. Nah, ini adalah nama yang diharapkan dapat membangun identitas brand yang kuat dan menarik bagi target pasar. Selanjutnya ada identitas perusahaan. Di sini nama perusahaannya yaitu CV Moodstrom Nails. Merek dagangnya Moodstrom Nails dengan jenis usaha yaitu perdagangan serta alamat di Jalan Pangkal Perjuangan nomor 27 RT RW 004008 Bypass Karawang. Dengan pemilik atas nama Dian Widianti dengan nomor telepon 089810288883 serta dengan email moodstromnailarts24@gmail.com. Lalu di sini ada logo perusahaan, yaitu keterangan logonya itu bentuk warnanya itu bulat, warna dasarnya itu ungu, pink, biru, gambarnya yaitu tulisan graffiti serta hurufnya yaitu huruf dengan bacaan Moodstrom. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang pertama ada visi. Moodstrom Nails ini menjadi gerai nail art terbaik yang ada di Kota Karawang dalam segi pelayanan dan kualitas atas jasa yang diberikan. Lalu kemudian ada misi, yaitu ada 3 misi. Yang pertama ada Moodstrom Nails memberikan kepuasan bagi setiap pelanggan yang datang ke gerai, seperti pengerjaan jasa yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan tentunya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua yaitu ada Moodstrom Nails ini memberikan kenyamanan bagi setiap pelanggan yang datang ke gerai, seperti mengutamakan keramahan, menyediakan gerai baru berkonsep cozy yang menjadi dan memadai untuk beraktivitas dan menjaga kebersihan gerai. Serta yang ketiga, Moodstrom Nails ini tidak menetapkan minimum order pada setiap pelanggan yang datang ke gerai. Order disesuaikan dengan keinginan pelanggan seperti melukis berbeda di setiap kuku ataupun melukis beberapa kuku yang dikehendaki pelanggan. Serta yang ketiga ada tujuan, yaitu yang pertama di sini ada 3 tujuan, yaitu Moodstrom Nails mengembangkan gerai baru yang akan diletakkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Karawang dengan mengusung konsep cozy atau nyaman. Yang kedua, Moodstrom Nails menawarkan jenis-jenis variasi nail art lainnya yang belum ada di gerai pesaing bisnis. Dan serta yang terakhir, Moodstrom Nails memberikan berbagai macam kemudahan dalam melakukan jasa nail art dan didukung dengan fasilitas yang menarik dan memadai. Lalu ada aspek legal. Yang pertama, nama perusahaan Moodstrom Nails, bentuk usahanya perseorangan. Yang ada permodalan, yaitu harga saham per lembarnya 15 juta, modal dasarnya 3 juta, sama dengan 200 lembar saham. Lalu modal ditempatkan, yaitu saham atas nama Dian Widianti 200 lembar dikali 100%. Lalu ada modal setor, yaitu per 200 lembar, yaitu sama dengan saham Dian Widianti 200 lembar dikali 100%, 200 lembar. Lalu sehingga disetorkan 1.500.000. Dilanjutkan dengan surat izin usaha perdagangan atau SIUP dengan nomor PP 080 tahun 2019. Lalu ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP nomor
KEP D151 PJ 2001, lalu ada tanda daftar perseroan atau khusus TV, lalu ada surat izin tempat usaha atau SITU dengan 22.22.22.3333.7 Lalu ada surat izin mendirikan bangunan atau IMB dengan nomor 503 3683 314 IMB BPMPT 2013, serta ada jumlah dan spesifikasi karyawan, yaitu ada totalnya itu ada 6 karyawan dengan berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan 5 orang dan laki-laki 1 orang, serta berdasarkan pendidikan, yaitu tamatan SMA atau SMK yang berjumlah 4 orang, lalu ada tamatan D3 Tata Rias ada 1 orang, dan serta tamatan S1 Manajemen untuk 1 orang. Lalu ada struktur organisasi, di sini ada pemilik manajer, yaitu dengan tertinggi, lalu ada supervisor, lalu supervisor mengontrol kasir, nail art artist senior, dan nail art artist junior. Selanjutnya ada uraian job desk. Di sini ada pemilik manajer, yaitu mengelola keseluruhan operasi bisnis, ada supervisor, mengawasi kinerja seluruh staff, ada nail art artist senior, itu melatih dan membimbing nail art artist junior, lalu ada nail art artist junior, yaitu melakukan layanan nail art dasar, serta ada kasir, yaitu menangani pembayaran dari pelanggan, mengelola kas harian, membuat laporan keuangan harian. Lalu ditutup dengan kesimpulan aspek legal bisnis ini. Di sini jadi kajian aspek legal bisnis Moods Rumels ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi landasan penting dalam operasional usaha. Nah, untuk memastikan keberlangsungan bisnis, Moods Rumels ini perlu memiliki izin usaha yang lengkap seperti nomor induk berusaha atau NIB dan izin tempat usaha yang sesuai dengan zonasi lokasi. Selain itu, aspek kesehatan dan keselamatan kerja harus diperhatikan, termasuk penggunaan alat yang steril serta bahan kimia yang aman dan telah memenuhi standar pemerintah. Kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen juga menjadi prioritas untuk memberikan rasa aman kepada pelanggan melalui informasi yang transparan mengenai layanan dan harga. Lalu di sini ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Nah, di sini ada 2 tabel, yaitu pertama ada tabel kelompok umur dengan jumlah, yaitu dengan jumlah jiwa. Lalu yang tabel kedua adalah calon konsumen di setiap hari dalam seminggu, serta jumlah calon konsumen. Nah, berdasarkan tabel di samping, maka dapat diketahui bahwa rata-rata per hari itu ada 650 dibagi 7 hari, yaitu ada 92 orang per hari. Lalu ada jumlah pelanggan potensinya itu ada 50%, yaitu 50% dibagi 92, yaitu menjadi 46 orang. Jumlah pesaingnya ada 3 pesaing, sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%-nya, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 70% calon pelanggan. Serta pelanggan yang sudah dilayani yaitu 50% dikali 46, yaitu ada 23 orang. Pelanggan yang belum terlayani ada 50% kali 46 sama dengan 23 orang juga. Sehingga perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%, maka 70% dikali 23 sama dengan 16 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 23 orang. Nah, jika setiap calon pelanggan belanja 150.000 per hari, maka peluang pendapatan yaitu 150.000 dikali 16 dihasilkan sehingga 2.400.000 per hari. Lalu ada analisis segmen pasar yang akan dipilih. Di sini ada calon konsumen di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dengan jumlah. Nah, berdasarkan tabel di atas ini, maka dapat diketahui bahwa rata-rata per hari yaitu 39,9 dibagi 7 sama dengan 57 orang per hari. Jumlah pelanggan potensial yaitu sama dengan 50%, yaitu 50% dikali 57 sama dengan 28 orang. Jumlah pesaing yaitu ada 3 pesaing. Lalu pelanggan yang dilayani 50% dikali 28 sama dengan 14 orang. Lalu yang pelanggan yang belum terlayani 50% dikali 28 sama dengan 14 orang. Jadi perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%, maka 70 dikali 14 yaitu 10 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 10 orang. Jika setiap orang belanja 150.000 per hari, maka peluang pendapatan yaitu 150 dikali 10 sama dengan 1.500.000 per hari. Lalu
ada di sini ada analisis bauran pemasaran, yaitu ada 7 step kurang lebih. Itu ada product, price, place, promotion, people, proses, atau physical evidence atau bukti fisik. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Di sini ada analisis pemasaran di masa depan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara training atau pelatihan secara berkala, serta yang kedua ada membuka outlet di berbagai kota. Lalu ada yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi pemasaran. Yang pertama yaitu ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dapat dimanfaatkan oleh atasan dan bawahan pihak internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Lalu yang kedua ada pemanfaatan teknologi internet dalam pemasaran dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk promosi sehingga mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis dengan menyusun pendekatan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan memanfaatkan teknologi seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan Facebook. Lalu ada simpulan aspek dan peluang pasar, yaitu sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pasar dan pemasaran itu bertujuan untuk mengetahui besarnya pasar yang akan dituju, struktur serta kesempatan pasar yang ada, menentukan prospek untuk masa yang akan datang, dan strategi pemasaran harus dilakukan. Segmen pasar yang dipilih adalah mahasiswi. Bauran pemasaran marketing mix yang akan diterapkan pada bisnis Mushroom Nails ini yaitu menggunakan 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses, dengan memahami aspek pasar dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Lalu ada penerapan PESTEL dalam studi kelayakan bisnis. Di sini ada faktor PESTEL, yaitu ada 6 faktor, ada deskripsi, dampak, serta dampak pada bisnis jasa Mushroom Nails. Yang pertama ada faktor politik. Ada kebijakan pemerintah terkait izin usaha kecil dan standar kesehatan pada industri kecantikan sangat penting. Dukungan seperti kemudahan proses perizinan usaha dan insentif UMKM membantu usaha ini tumbuh. Sehingga dampak pada Mushroom Nails ini yaitu stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang mendukung dan memberikan lingkungan usaha yang aman dan memungkinkan ekspansi bisnis. Kepatuhan terhadap peraturan kesehatan mengingatkan kepercayaan pelanggan. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil serta daya beli konsumen yang mengingat menjadi faktor positif, namun inflasi atau kenaikan harga bahan baku bisa menjadi tantangan. Lalu ada yang ketiga ada sosial atau faktor sosial, yaitu gaya hidup modern mendorong peningkatan permintaan akan layanan kecantikan. Media sosial ini berperan dalam mempromosikan tren seperti nails art dan perawatan kuku, serta konsumen juga semakin peduli dengan keamanan dan keberlanjutan produk. Lalu permintaan yang terus meningkat memberikan peluang besar. Lalu ada faktor teknologi, yaitu inovasi teknologi seperti alat perawatan kuku modern dan aplikasi reservasi online memberikan kemudahan dan efisiensi. Strategi pemasaran digital juga melalui platform media sosial juga mendukung bisnis. Yang kelima ada faktor lingkungan, yaitu kesadaran terhadap isu lingkungan semakin meningkat sehingga penggunaan produk ramah lingkungan dan pengelolaan limbah menjadi keharusan. Implementasi prinsip bisnis hijau menarik konsumen yang peduli lingkungan dan menciptakan citra positif bagi usaha. Yang terakhir ada faktor legal atau faktor hukum, yaitu kepatuhan terhadap regulasi seperti izin usaha, sertifikasi produk kecantikan, dan perlindungan konsumen adalah kewajiban. Nah, kepatuhan terhadap hukum ini menciptakan kepercayaan pelanggan dan menghindari resiko hukum yang dapat merugikan reputasi bisnis. Lalu ada dukungan lingkungan fisik, yaitu terdiri dari topografi, geologi, hidrologi dan hidrogeologi, dan geologi. Nah, letak dan kondisi geografis. Nah, Kabupaten Karawang ini berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografisnya itu terletak antara 107 derajat 02, 107 derajat 40 BT, dan 5562 derajat, serta 634 LS. Nah, Kabupaten Karawang ini memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya itu digunakan untuk pertanian dan mempunyai variasi kemiringan wilayah 0-2%, 2,5 sampai 15%, dan di atas 40% secara administrasi. Nah, sedangkan sebelah utaranya itu Laut Jawa, sebelah timurnya itu Kabupaten Subang, sebelah tenggaranya itu Kabupaten Purwakarta, sebelah selatannya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, serta sebelah baratnya Kabupaten Bekasi. Lalu ada di sini topografi, yaitu ada tabel di sini yaitu dengan ketinggian kecamatan
yaitu ketinggian 0 sampai 250 meter itu yaitu terdiri dari Kecamatan Lemah Abang, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Kecamatan Kota Baru, Banyusari, Jatisari, Tirtamulya, Rengas Dengklok, Kutawaluya, Tempuran, Rawamerta, Karawang Barat, Karawang Timur, Majalaya, Telaga Sari, Purwasari, Cikampek, Kelari, sebagian Kecamatan Ciampel, sebagian Kecamatan Tegalwaru, dan sebagian Kecamatan Pangkalan. Lalu di ketinggian 250 sampai 500 meter itu sebagian kecil Kecamatan Ciampel. Serta di ketinggian 500 meter sampai 1200 meter yaitu sebagian besar Kecamatan Tegalwaru serta sebagian kecil Kecamatan Pangkalan. Geologinya yaitu wilayah Kabupaten Karawang ini sebagian besar tertutup dataran pantai yang luas yang terhampar di bagian pantai utara dan merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Nah, di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedang di bagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian 1261 meter di atas permukaan laut. Lalu ada hidrologi dan hidrogeologi. Nah, dari segi hidrogeologi ini, Karawang memiliki potensi akuifer yang menjanjikan. Nah, tipe akuifer yang terdapat di daerah ini terdiri yaitu dari akuifer bebas dan akuifer tertekan. Nah, akuifer bebas ini yang berada pada kedalaman antara 3-20 meter ini dapat dengan mudah diakses melalui sumur gali dangkal yang banyak digunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Nah, sementara itu, akuifer yang tertekan ini berada pada kedalaman 20 hingga 60 meter memiliki potensi air yang lebih besar dan bersifat air tawar. Lalu ada dukungan lingkungan makhluk hidup. Nah, lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, itu adalah merupakan bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu ada kesimpulan kajian analisis pestel, yaitu berdasarkan analisis pestel, Mushroomnut ini memiliki peluang besar untuk berkembang dalam industri jasa kecantikan. Nah, faktor politik yang stabil dan dukungan ekonomi yang positif menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Tren sosial yang semakin mengutamakan perawatan diri ditambah dengan perkembangan teknologi membuka jalan untuk inovasi dalam pemasaran dan layanan. Lalu ada aspek teknis dan teknologi. Di sini ada 4 aspek, yaitu ada aspek teknis, aspek teknologi, ada alur operasional pelayanan, serta ada simpulan aspek teknik dan teknologi. Kita bahas aspek teknik dulu. Di sini ada pemilihan lokasi, ada tata letak, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, manajemen proyek, dan SDM yang dibutuhkan. Totalnya ada 6 ya. Yang pertama ada pemilihan lokasi, yaitu memilih lokasi strategis di pusat perbelanjaan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Lalu tata letak, ada desain interior yang modern dan nyaman, menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pelanggan. Sarana dan prasarana, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai untuk operasional, termasuk area tunggu yang nyaman. Peralatan dan perlengkapan menggunakan peralatan berkualitas tinggi untuk memberikan layanan LRT yang optimal. Manajemen proyek, yaitu mengelola pelaksanaan proyek untuk pengembangan usaha secara efisien. Yang terakhir ada sumber daya manusia yang dibutuhkan, yaitu memastikan kualifikasi dan pelatihan yang tepat untuk karyawan agar dapat memberikan layanan terbaik. Lalu ada aspek teknologi, itu ada 3, yaitu perlengkapan teknologi, sistem teknologi yang digunakan, lalu ada teknologi informasi. Nah, yang pertama ada perlengkapan teknologi, itu menggunakan peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Lalu ada sistem teknologi yang digunakan, yaitu memanfaatkan perangkat lunak untuk manajemen pelanggan dan keuangan. Serta ada teknologi informasi, yaitu memanfaatkan media sosial dan platform online untuk promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Nah, di sini ada alur proses pelayanannya, yaitu ada yang pertama adalah penyambutan pelanggan. Lalu dilanjutkan dengan konsultasi awal, lalu dipersiapkan layanan, lalu ada pelaksanaan layanan, pengecekan akhir dan penyempurnaan, dan yang terakhir yaitu ada penyelesaian transaksi. Kesimpulan aspek teknik dan teknologi ini itu ada
Pertama, ada aspek teknik dan teknologi ini berperan penting dalam mendukung operasional dan kualitas layanan Mushroom Nails. Dari sisi teknisnya ini, penggunaan alat-alat perawatan kuku yang modern dan berkualitas tinggi seperti mesin nail drill, lampu UV atau LED, serta produk-produk ramah kulit memastikan hasil layanan yang presisi, aman, dan memuaskan pelanggan. Selain itu, pelatihan berkala juga bagi teknisi dan staf memastikan mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar industri kecantikan. Nah, lalu ada dari segi teknologi itu penerapan sistem reservasi daring atau aplikasi berbasis digital memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memesan layanan, memilih jadwal, dan mengetahui informasi terbaru mengenai produk atau promosi. Nah, penggunaan media sosial juga menjadi sarana pemasaran yang efektif dan terjangkau untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang peduli dan tren dan kecantikan. Lalu yang terakhir itu ada aspek finansial, yaitu ada 4. Yang pertama ada kebutuhan modal, yang kedua ada cash flow, cost of capital, yang ketiga ada analisis kelayakan, dan yang keempat ada simpulan hasil kajian finansial. Yang pertama ada kebutuhan modal. Nah, Mushroom Nails ini memerlukan modal untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha. Nah, kebutuhan modal itu sendiri terdiri dari yaitu ada investasi awal, modal untuk peralatan, perlengkapan, dan pengaturan lokasi usaha, serta ada modal kerja yaitu modal yang diperlukan untuk operasional sehari-hari seperti gaji karyawan dan biaya bahan baku. Lalu ada cash flow, cost of capital, yaitu cash flow mencakup semua aliran kas masuk dan keluar dari usaha. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa Mushroom Nails ini dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Ada biaya modal, yaitu mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana baik dari utang maupun ekuitas. Mushroom Nails perlu menghitung total biaya modal untuk menilai apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan pengembalian. Dan lalu analisis kelayakan mencakup beberapa aspek, yaitu ada break even point atau BAP, yaitu BAP unit ini yaitu total biaya atau harga per unit, yaitu sehingga didapatkan Rp 508.786 triliun dibagi 18.000, yaitu sama dengan 28,266 unit. Jadi usaha kami ini mencapai BEP pada penjualan produk ke 26,266, sehingga pada produk ke 30.000 ini sudah mendapatkan keuntungan. Nah, BEP atau rupiah yaitu total biaya dibagi per unit, yaitu 587,86 juta dibagi 30.000 unit, sehingga didapatkan 16.959. Jadi usaha kami ini mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 16.959, sehingga pada saat dijual dengan harga 18.000 sudah mendapatkan keuntungan.